Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ramban nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Salawat beserta salam, tak lupa mari bersama kita panjatkan pula kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya di sini sebagai moderator dan juga kalau untuk divisinya di bagian staf bimbingan dan konseling. Nah, pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas penerimaan peserta didik baru untuk Kota DKI Jakarta yang nanti pemaparannya dari kepala cabang kami yaitu Bapak Ahmad Najib. Alhamdulillah Pak Ahmad Najib sudah bergabung di room ini ya. Insya Allah nanti kita akan membahas di part 1 ini adalah lebih ke teknis. Bagaimana pendaftaran, zona irisan, dan sebagainya. Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang dilalui oleh seluruh orang tua, terutama untuk masuk ke SMP negeri dan juga SMA negeri. Oke, mungkin tidak perlu terlalu banyak kalam, gitu ya, ayah bunda dan juga rekan sekalian. Mari kita buka acara hari ini atau pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sini materinya sudah disiapkan Pak Najib? Sudah. Sudah ya, baik. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan, silakan Pak Najib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda sekalian, saya ingin nyapa dulu nih Kak Zaki, pagi-pagi ya. Gimana kabarnya ayah bunda sekalian yang sudah hadir di room? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Ya baik, mudah-mudahan semuanya yang hadir maupun mungkin yang akan bergabung semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hari ini ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan sharing informasi ya. Kenapa kok disampaikan hari ini, nggak nanti sebelum peraturan barunya muncul. Nah nanti insya Allah peraturan barunya muncul, kita juga insya Allah akan adakan part 2 ya. Kenapa part 1 ini perlu dilaksanakan? Karena boleh jadi ada dokumen-dokumen yang penting ya, pendukung untuk kegiatan-kegiatan PPDB yang bisa jadi kita siapkan saat-saat ini. Izin share dulu Kak Zaki PowerPoint-nya ya. Silakan Pak, silakan. Oke, sudah terlihat Pak Najib. Sudah tampil ya? Sudah. Oke, baik. Ayah bunda sekalian, kenapa tadi disampaikan bahwa kita perlu mengadakan webinar PPDB DKI 2022 ini yang part 1 ya, di bulan ini. Memang ada dokumen-dokumen yang kemudian nanti mungkin bisa dipersiapkan ya terkait dengan proses seleksi. Berkaca pada tahun lalu ya, informasi yang begitu sempit ya atau mepet sekali ke jalur PPDB tahap pertama di tahun lalu itu memang memerlukan beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan ya. Akhirnya agak kisruh di tahun lalu. Dokumen-dokumen yang seharusnya menopang secara akademik maupun non akademik anak kita di jalur prestasi ya yang lebih khususnya itu agak terganggu gitu ya, bahkan sulit sekali didapatkan ya. Nah karenanya ini perlu disampaikan di hari ini ya,
webinar PPDB DKI 2022 part 1. Nah, ayah bunda sekalian, jadi kita memang masih memakai informasi tahun lalu ya. Beberapa hal penting akan kita sampaikan. Kenapa masih memakai tahun lalu? Berdasarkan informasi dari surat ya, Sekjen terkait dengan Sekretariat Jenderal ya Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah keluar ya suratnya bahwa pelaksanaan PPDB 2022 itu pelaksanaannya tetap mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi secara acuan aturan PPDB 2022 secara umum ya Bunda, secara umum itu tetap mengacu pada aturan yang sama yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Yang di dalamnya itu ada mengenai kuota-kuota setiap jalur yang bisa ditempuh oleh calon peserta didik baru. Nah, apakah ini berkorelasi terhadap Pergub nanti ya, peraturan gubernur terkait dengan penerimaan siswa baru yang akan dikeluarkan begitu ya oleh gubernur terkait dengan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Nah, boleh jadi kita berharap tidak ada perubahan yang terlalu signifikan lagi begitu ya terkait dengan PPDB tahun ini ya 2022. Walaupun ada wacana-wacana, ada informasi tentang PPDB sekolah penggerak lah dan lain sebagainya, nanti kita update lagi informasi-informasi itu. Karena memang ini nanti penting ya kita sampaikan kembali di webinar part 2 nanti mengenai aturan-aturan terbaru. Tapi pada dasarnya bahwa PPDB tahun 2022 secara umum, secara nasional memiliki payung hukum yang sama dengan PPDB tahun lalu, yaitu mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Mudah-mudahan Pergub di DKI juga nggak terlalu banyak berubah, sehingga apa yang sudah kita siapkan hari ini, dokumen-dokumen dan lain sebagainya, itu sudah bisa dengan mudah kita dapatkan, dan juga nanti ketika proses PPDB berlangsung tidak ada hal-hal yang membuat kita kesulitan begitu ya terkait dengan prosesnya. Nah, saya lanjut ayah bunda sekalian. Ini kebijakan PPDB tetap dilakukan secara daring ya, PPDB dari rumah. Jadi karena memang sekarang ini masih masa pandemi ya, memang tetap dilaksanakan secara daring, secara online. Kemudian mekanismenya seperti yang sudah ya, pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik begitu ya, atau orang tua atau wali. Mungkin di sini ada sudah beberapa kali ikut PPDB ya ayah bunda yang hadir di webinar ini. Nah, mungkin sudah terbiasa gitu mengakses website PPDB DKI ya. Tapi mungkin ada juga yang belum begitu ya. Nah, tapi insya Allah di hari ini kita coba sharing-sharing ya terkait dengan hal tersebut. Nah, dari pendaftaran online itu nanti selanjutnya operator akan memverifikasi ya pendaftaran online ya. Yang kemudian nanti keluarlah akun ya, aktivasi akun yang bisa kita pakai untuk mengakses website PPDB. Nah, nanti melihat hasil tes seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik itu juga dilakukan di website PPDB DKI. Alhamdulillah kondisi tahun lalu dari sisi server cukup baik. Jadi tidak ada kendala-kendala yang terlalu berarti karena memang meng-hire kalau nggak salah Telkomsel ya Kak Zaki ya. Jadi cukup stabil lah dari sisi website. Jadi nggak ada masalah terkait dengan kegiatan daring PPDB kemarin. Nah, ini ada perbandingan kuota ya PPDB yang dilaksanakan. Tapi secara khusus PPDB tahun 2021 ya, ini ada rinciannya. Di DKI misalkan PPDB 2021
tahun lalu itu zonasi 50%, afirmasi 25%, perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu 2%, ya. Presentasi non akademik itu 5%, prestasi akademik 18%. Nah, ini dari Kemendikbud atau Permendikbud ini kira-kira seperti ini nih, 50%, 15%, maksimal 5%. Terkadang di Pergub DKI, ya, peraturan gubernur memiliki kebijakan mandiri, ya, kebijakan sendiri, ya, terkait dengan rincian dari jalur-jalur yang ditetapkan oleh peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, harapan kita pola ini tetap sama begitu, ya, biar penghitungan strategi dan lain sebagainya bisa kita hitung-hitung sesuai dengan porsinya. Terlebih kebijakan-kebijakan yang lain, ya, seperti di jalur prestasi non akademik maupun prestasi akademik, ya. Nah, kemudian ayah bunda sekalian, ini secara umum juga disampaikan jalur yang jenjang SMP dan SMA. Tadi SMP sudah, ya. Yang SMA juga hampir sama gitu, ya. Sama dengan yang SMP, berbeda dengan yang SMK. Rata-rata siswa dan siswi bintang pelajar itu kalaupun mau negerinya biasanya SMP atau SMA, ya, SMA negeri. Nah, banyak yang dari SMP pengen ke SMA negeri karena punya orientasi undangan, ya, PTN undangan yang cukup potensial begitu, ya, untuk didapatkan dari sekolah tersebut, ya, sekolah yang dituju. Nanti apa saja pertimbangannya gitu, ya, nanti juga bisa kita diskusikan, ya, karena penting sekali, terutama yang ke SMA, ya. Kalau yang ke SMP mungkin ada pertimbangan yang lain, ya, misalkan pengelolaan sekolah SMP negeri tersebut dan lain sebagainya. Apalagi punya riwayat misalkan favorit, ya, sekolah-sekolah favorit. Kemudian ayah bunda sekalian, ya, ini persyaratannya, ya. Persyaratannya mungkin kita tinggal ganti tahunnya saja, ya, walaupun mungkin secara khusus nanti akan terbit peraturan barunya. Ya, kalau SMP berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 gitu, ya. Nanti mungkin ada perubahan di ini, ya, di tahunnya. Kemudian lulus SD, kemudian tercatat dalam KK yang terbitan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Misalkan pendaftaran PPDB nanti misalkan, ya, tanggal 27 Juni misalkan. Nah, itu kemudian ditarik saja, ya, KK-nya 1 tahun sebelumnya. Itu yang kemudian menjadi bisa termasuk ke dalam jalur zonasi begitu, ya, jalur zonasi. Nah, terus kemudian yang SMA juga demikian, ada usia maksimalnya, ya, 21 tahun. Lulus SMP, kemudian juga ini hampir sama, ya, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, itu persyaratannya. Kemudian untuk jalurnya, nanti kita akan bedah jalur, ya. Ini jalur-jalur yang tersedia itu ada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan atau pindah tugas orang tua dan anak guru, ya. Nah, prestasi itu nanti di dalamnya ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nanti ngitungnya gimana? Nanti tahun lalu ada kebijakan baru, ya. Nanti kita akan bedah, ya, bagaimana coba menghitung bobot prestasi anak kita, ya, bobot prestasi anak kita. Emang bisa sendiri, bisa begitu, ya, bisa. Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian afirmasi ini untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, sedangkan zonasi ini nanti ada pada wilayah yang telah ditetapkan, ya, dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah. Nah, memang fokus pendidikan yang saat ini dikembangkan lebih mendekatkan anak didik kepada wilayah tempat tinggal atau domisili dari anak didik tersebut. Dan kuotanya untuk zonasi ini memang cukup besar atau paling besar kalau bisa dikatakan seperti itu. Kemudian pindah tugas orang tua ini memberikan kesempatan, ya, bagi keluarga dari orang tua yang dipindah tugaskan itu untuk bisa bersekolah di tempat di mana orang tuanya bertugas. Kalau anak guru, ya, nanti dekat dengan di sekolah di mana ayah bundanya bertugas. Oke, kita lanjut, ya.
Nah, ini kuota-kuotanya ya dan keterangan-keterangannya, maaf. Prestasi nanti keterangannya ini ada 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Di mana kuota prestasi akademiknya 18% dari kursi ya, dari kursi, misalkan kursinya 100 misalkan ya, maka prestasi akademik ini punya kuota 18% atau kalau dari 100 berarti 18 siswa. Prestasi non-akademik ini 5%. Ini punya bobot seleksi yang sama atau poin seleksi yang sama ya. Yaitu bobot indeks prestasi, kemudian pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, nanti perhitungan yang cukup mungkin bisa kita ketahui saja gitu, yaitu bobot indeks prestasi ini ada beberapa poin lagi pecahannya. Gitu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bedah jalur ya. Kemudian kalau pilihan sekolah, begitu ya, kalau misalkan bobot indeks prestasinya sama nih, nilainya misalkan 84,5, misalkan 84,5. Antara siswa A dengan siswa B, maka seleksi selanjutnya akan dilihat pilihan sekolahnya. Si A milih misalkan SMA N8 itu di pilihan dipilih, jangan SMA 8 ya, SMA 68 misalkan. Si A memilih SMA 68 itu di pilihan pertama, sedangkan si B memilih SMA N68 di pilihan kedua. Maka ketika bobot indeks prestasinya sama, maka sistem akan memilih A daripada B. Kenapa? Karena pilihan sekolah si A ya itu menempatkan pilihan yang diproses itu menjadi pilihan utama, yaitu pilihan 1 gitu, daripada B pilihannya kedua. Begitu ya. Tapi kalau sama juga, misalkan sama-sama pilihan pertama, maka akan dilihat dari waktu mendaftar. Nah, waktu mendaftar ini nggak akan mungkin sama ya, karena kan sistem sepersekian detik beda itu pasti akan terseleksi di kegiatan ini. Halo. Nah, rentang waktunya ya Bunda sekalian, rentang waktunya itu di Ini di parkiran benar tapi paling ujung arah keluar. Ya, di mute dulu, mungkin Kak Zaki bantu. Maaf ya Pak. Iya Pak, siapa? Waktunya ini rentangnya sekitar, kalau tahun lalu sekitar di bulan awal-awal Juni ya, awal-awal Juni atau pekan kedua lah itu sudah mulai kegiatan prestasi nih, jalur prestasi. Kemudian untuk afirmasi ya, ini untuk anak-anak yang kurang mampu, mungkin di antara kita nggak masuk ke dalam jalur ini. Nah, untuk zonasi nanti keterangannya ada zona prioritas 1, zona prioritas 2, zona prioritas 3. Nanti kita akan bedah nih maksudnya apa sih begitu. Zona prioritas 1, zona prioritas 2, dan zona prioritas 3. Dan ini juga sudah ditetapkan nih. Ada apa namanya? Ada SK-nya ya. Ketetapan. Jadi kita nggak bisa oh, saya ini sebenarnya prioritas 1 karena dekat sekolah gitu. Nah, seberapa dekatnya itu sudah dikelompokkan ya di dalam surat keputusan ya. Nah, nanti kita juga akan share file-filenya biar ayah bunda nanti bisa mengidentifikasi ya sekolah-sekolah mana saja yang kemudian bisa menjadi target di zonasinya gitu ya. Nah, kuotanya paling besar yaitu 50% gitu ya. Seleksinya ya, pertama adalah zona prioritas ya, zona prioritas. Kedua adalah usia. Yang paling tua itu lebih didahulukan ya. Nah, boleh jadi kalau dia sudah dekat rumahnya, kemudian usianya tua begitu ya. Nah, ini yang apa namanya? Dimenangkan ya. Nah, kadang-kadang kemarin agak banyak permasalahan di sini ya. Oh, ini terlalu tua nih, makanya nggak ngambil sekolah negeri gitu ya. Nanti teman-teman ini banyak yang tua, anak saya kecil sendiri gitu dan lain sebagainya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan saja ya Bunda ya. Kemudian kalau usianya sama ya, zona prioritasnya sama, usianya sama ya, maka akan diseleksi pilihan sekolah seperti yang tadi ya. Dia lebih memilih sekolah itu lebih utama dibandingkan yang lain atau tidak. Kalau dia lebih utama misalkan pilihan pertama, yang lain pilihan kedua, maka dia yang masuk. Kalau sama juga, maka yang dilihat adalah waktu mendaftar. Waktu mendaftar ini tidak akan sama gitu ya. Nanti kira-kira pendaftarannya nanti zonasi di akhir-akhir Juni ya, di akhir-akhir Juni ya. Kemudian perpindahan orang tua begitu ya. Ini orang tua yang pindah tugas dari instansi lembaga ya, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru, ini 2% saja. Ini bobot indeks prestasi akademik ya. Nanti dilihatnya dari bobot indeks prestasi akademiknya. Kemudian kalau sama berarti nanti
seleksi di pilihan sekolah, sama juga nanti ke waktu mendaftar. Nah, boleh jadi di antara ayah bunda ada yang pindah tugas nih. Kemarin kita mencoba menyelesaikan kasus orang tua siswa yang pindah tugas ya, tapi secara SK-nya itu sudah 2 tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan untuk peraturannya adalah dari waktu yang ditentukan kalau nggak salah tanggal berapa ya? 1 Juni 2020 itu ke bawah begitu ya, ke arah waktu mendekati PPDB itu yang dibolehkan. Jadi sebelum itu tidak diizinkan. Nah, alhamdulillah kita coba dengan beberapa cara ya, kita bantu juga mengkoordinasikan ke pihak dinas pendidikan. Ternyata di klausul peraturannya itu sama dengan klausul zonasi ya. Jadi kalau klausul zonasi kan paling lambat misalkan 1 Juni gitu ya. Ini agak-agak mirip gitu ya. Ada 2 peraturan, yang satu peraturannya Pergub, satu lagi dinas ya yang mengenai zonasi. Nah itu kita bantu, alhamdulillah bisa diterima ya, bisa diterima. Tapi saran saya untuk orang tua yang jalur pindah tugas orang tua dan anak guru ini, terutama yang pindah tugas ya, itu kalau misalkan ke posko PPDB DKI, kalau nggak salah di Gatot Subroto ya kalau pusatnya. Nah nanti itu langsung jangan ketemu langsung adminnya. Kalau ketemu adminnya pasti mentok. Ketemu dengan atasan adminnya gitu, atau supervisor, atau bahkan yang lebih tinggi ya, biar bisa disolusikan hal-hal seperti ini. Oke, baik, lanjut. Nanti banyak kasuistis yang kita juga temui ya. Nah, ini ada pra-pendaftaran. CPDB yang mengikuti pra-pendaftaran adalah CPDB yang memiliki KK di Provinsi DKI, Jakarta, dan bersekolah di luar Jakarta. Nah, untuk PPDB yang tahun lalu itu khusus untuk warga Jakarta saja ya, Bunda ya. Tahun lalu ya. Ya, tapi ada warga Jakarta, kakaknya di DKI, tapi sekolahnya di luar DKI. Nah, maka ini harus melakukan pra-pendaftaran. Untuk apa sih? Nanti di dalamnya akan mendata nilai-nilai gitu ya. Karena kan memang aksesnya bukan di DKI. Kalau aksesnya sudah di DKI, orang-orang yang sudah DKI, sekolahnya di DKI, dia tidak perlu melakukan pra-pendaftaran. Begitu ya. Nah, nanti akan ada surat SPTJM nih, surat pertanggungjawaban bahwa dokumen-dokumen yang diupload itu adalah benar. Nah, ini ditandatangani oleh orang tua siswa. Nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu sudah ada di website. Nanti ayah bunda tinggal mendownload saja gitu, aturan-aturan gitu. Oh, saya mau tahu nih aturan-aturannya. Download aja nanti di website PPDB juga tersedia. Nah, kemudian ini memiliki KK ya di Provinsi DKI dan bersekolah di Satuan Pendidikan Asing, melamporkan surat rekomendasi ini kalau yang sekolahnya sekolah asing gitu ya, yang di sini tidak berhubungan langsung dengan Kemendikbud gitu, maka perlu ada surat rekomendasi. Nah, nanti CPDB yang secara mekanisme ya mengajukan pendaftaran dengan tahapan mengakses laman publik pra-pendaftaran ya. Nah, terus kemudian mengisi formulir pra-pendaftaran secara daring, mengunggah dokumen pra-pendaftaran yang diminta gitu ya. Kemudian mencetak tanda bukti pengajuan pra-pendaftaran yang berisi nomor peserta gitu ya. CPDB melakukan pemantauan hasil verifikasi berkas pra-pendaftaran yang telah diunggah dalam laman Sidanira, begitu ya. Jadi nanti dicek tuh, oh sudah terverifikasi, oh berarti sudah sah menjadi peserta ya, calon peserta didik baru ya yang bisa mengikuti PPDB DKI 2022. Oke, lanjut ayah bunda ya, ini mekanismenya nanti sebetulnya ini juga akan dijelaskan lebih detail di part 2 ya. Nah, nanti misalkan mekanisme pendaftaran ada aktivasi token begitu ya. Nah, pengajuan akun dulu pengajuan akun dulu di website, kemudian mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang ya. Nanti kita lihat di websitenya gitu ya, mengisi formulir dan mencetak tanda bukti pengajuan akun. Saya cek dulu di websitenya nih apakah masih ada enggak ya. Nah, ini websitenya terlihat ya bunda ya.
terlihat ya. Misalkan kita mau di jalur zonasi misalnya, atau prestasi lah. Kalau pengajuan akun tuh sebetulnya bisa di jalur mana saja ya. Nah, di sini ada menu ajuan akun nih. Nih, ini karena memang sudah nggak dipakai jadi di close nih. Ini nanti diklik nih. Gitu ya. Nanti kita akan berikan penjelasan lebih detailnya di part 2 ya. Mudah-mudahan nggak ada hal yang berubah terutama di awal-awal ini pengajuan akun. Kemudian mengisi formulir, mencetak tanda bukti ya kalau sudah ya, akunnya sudah diterima. Setelah itu akun sudah diterima, kita coba aktivasi. Iya, nanti akun itu kan nanti ada tokennya ya. Nah, nanti diakses lagi aktivasi akunnya dengan cara klik aktivasi seperti tadi. Nah, di sini nanti di dalamnya nanti ada aktivasi akun ya. Nah, nanti di situ dimasukkan nomor peserta dan token dari akun yang sudah kita cetak. Nanti ada tokennya. Saya nggak buat itunya lampirannya. Nanti di part 2 insya Allah akan kita detailkannya. Dan seterusnya di sini. Kemudian kalau sudah aktif gitu ya. Kalau sudah aktif ayah bunda sekalian. Kalau kita ingin mengakses di jalur tersebut ya, di jalur tersebut. Misalkan kita aktivasi di jalur prestasi, kalau kita memang mau memakai jalur prestasi sebagai jalur pertama silahkan, langsung berarti bisa diakses ya, langsung akses di ininya di websitenya, kemudian masukkan login dulu kan, kemudian nanti memilih sekolah tujuan ya. Kalau bisa sih kalau setelah login misalkan di laptop ya atau di gadget, nggak usah logout gitu ya. Jadi ketika sudah masuk itu akun kita, jadi kita bisa lihat segala progres yang ada di website tersebut. Kemudian kalau sudah memilih sekolah tujuan, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuannya begitu. Kalau sudah nanti dipantau gitu. Dipantau di website yang sama di jalur seleksi. Nanti di sini ayah bunda banyak menu-menunya ya. Di sini ada aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu. Pagu ini daya tampung ya. Kursinya ada berapa sih jalur prestasi di SMA 8 misalkan gitu. Ini bisa diakses di sini. Pagu misalkan, nah bisa dilihat di sini. SMA mana kita rubah jalurnya di sini SMA gitu ya. Prestasi apa mau dilihat? Prestasi akademik misalkan gitu ya. Jalur prestasi akademik. Nah, kita bisa lihat di sini pagunya berapa. Kelihatan semuanya. Oh, di SMA 8 misalkan IPA-nya 58, IPS-nya nggak ada nih. Gitu. Misalkan seperti itu ya. Di jalur prestasi akademik. Nah, kemudian kalau mau lihat menu seleksi anak saya ada di mana, cek aja. Pilih sekolahnya, sekolah mana. SMA 8 misalkan ya. Nah, anak saya di mana nih? Cari aja gitu. Yang perlu dicari apanya? Kan setelah nanti ada hasil akhirnya gitu ya Bunda. Nanti kelihatan nih skor akhir anak kita berapa ya kan, nanti kelihatan. Tinggal cek aja, oh nih 81, anak saya 80. Nah, cari aja di bawah. Gini ya. Bisa seperti ini. Oh, ternyata paling rendah itu di jalur prestasi akademik 64,71 gitu ya. Ini apa saja sih anak-anaknya, apa saja prestasinya, ini bisa diklik ayah bunda nih. Bisa diklik ya namanya. Nanti keluar rinciannya dia. Gitu, rinciannya. Nanti nilai rapot 30%, persentil rapot 30%, prestasi akademik 30%. Ini ngitungnya gimana ya? Nah, nanti kita bedah ya insya Allah. Oh, dia juara 1 bergu kedinasan berjenjang tingkat nasional. Nah, ini nih. Nanti ada poin-poinnya ya. Nanti kita akan jabarkan selanjutnya. Nah, ini menu-menu yang ada di website ya, Bunda ya. Website PPDB DKI. Oke, kita lanjut ke ininya. Nah, ini dipantau terus ya, Bunda. Turun naik gitu ya. Pasti seperti itu. Kemudian kalau sudah diterima ya lapor diri ya, lapor diri, kemudian mencetak tanda bukti lapor dirinya jangan lupa ya. Oke, kita coba bedah jalur ya. Oke. Ya, ada jalur-jalurnya ini luar DKI nggak dimasukkan ya. Luar DKI nggak dimasukkan. Kalau tahun lalu ya, tahun ini kita nggak tahu apakah
orang-orang luar DKI itu diizinkan ya, masih diizinkan kembali seperti tahun sebelumnya untuk di DKI. Kalau tahun sebelumnya itu masuk ke jalur prestasi ya. Orang-orang yang luar DKI itu masuknya di jalur prestasi. Oke, jalur prestasi Bunda sekalian, ini seleksi jalurnya itu yang pertama adalah bobot indeks prestasi akademik atau prestasi non akademik. Kok beda sih? Beda ya. Tadi presentasinya sudah beda ya penerimaannya. Indeks prestasi akademik nanti masuknya ke yang 18%, non akademik 5%. Kemudian seleksi selanjutnya urutan pilihan sekolah ya, tadi sudah disampaikan kalau bobotnya sama maka selanjutnya adalah urutan pilihan sekolah. Ya, kemudian kalau sama juga urutan pilihan sekolahnya masuknya ke waktu mendaftar. Nah, dua jenis jalur prestasi Ayah Bunda itu prestasi akademik dan non akademik. Ini memiliki variabel yang sama ya, variabel penilaian yang sama. Tapi perbedaan pada bobot ya Ayah Bunda ya. Ya, perbedaan pada bobot. Misalkan prestasi akademik ini sama nilai rapot, persentil nilai rapot, prestasi akademik, prestasi non akademik, dan persentil non akademik begitu ya. Nah, ini juga sama ya. Tapi bobotnya beda, antara prestasi akademik berarti nanti dominan nilai rapot lebih besar gitu ya. Dan prestasi akademik ya. Kalau prestasi non akademik nanti bobot lebih besar adalah yang non akademik begitu ya. Nanti kita akan jelaskan di bawah ya begitu. Nah, persentil ini nanti persentil apa sih persentil? Persentil ini hasil pengurutan dari nilai tinggi ke rendah. Nanti kita akan simulasikan nih. Kemudian dipengaruhi juga nilai akreditasi sekolah. Ya, akreditasi sekolah untuk melihat persentil mana yang nilainya maksimum 100 atau 60 gitu. Jadi kalau dia masuk ke dalam nilai persentil ya, masuk ke radar persentil misalkan nanti kita detailkan ya. Ini paling atas 100. Di bawah itu nggak masuk radar persentil ya. Itu 60. Jadi hanya ada dua nilai 100 dan 60 saja gitu ya untuk persentil ya. Nanti kita lihat. Nah, ini untuk indeks prestasi yang bobot akademik ya Ayah Bunda, nilai rapot itu ya rata nilai mata pelajaran yang terdaftar dalam Juknis pada 5 semester terakhir adalah 30%. Nah, 30%. Bobotnya besar ya. Kemudian persentil nilai rapot. Nah, ini nanti yang tadi disampaikan, pembobotan penghargaan peringkat rata nilai rapot. Jadi setelah di ranking gitu ya, nilai misal ini ranking paralel ya, seluruh siswa yang belajar di situ. Jadi misalkan seluruh siswanya 100 orang, maka kalau dia sekolah itu akreditasi A, maka yang dapat nilai 100 itu top 30%. Ya, di ranking seluruh siswa pada angkatan itu, kemudian 30 orang ini akan dapat nilai 100. Di bawah itu akan dapat nilai 60. Itu akreditasi A. Rata-rata sekolah di DKI itu rata-rata sudah akreditasi A, rata-rata ya, begitu. Sehingga sangat diuntungkan lah. Dan memang ini sebagai penilaian dari dinas ya. Nah, bobotnya 30%. Kemudian prestasi akademik ini 3 peringkat internasional, nasional, provinsi. Nanti ada bobotnya juga nih. Sudah ada nilainya nanti dikali dengan 30%. Sedangkan prestasi non akademik ya kejuaraan bela diri dan lain sebagainya gitu ya, yang olahraga gitu ya. Pengalaman berorganisasi, kepemimpinan, keaktifan dalam pengembangan minat dan bakat ini 5%. Nah, persentilnya tetap pada mengikuti akreditasi, tapi bobotnya di switch gitu ya, di switch. Nah, ini top 10% untuk sekolah akreditasi A, top 20% untuk sekolah akreditasi B. Jadi subsidi lah begitu ya, walaupun mungkin bobotnya nggak akan bisa ngalahkan yang akademik nilai rapot ya. Terus kemudian yang non akademik gimana? Nah, bobot non akademik berkebalikan gitu. Nilai rapotnya 10% gitu ya. Terus kemudian persentil nilai rapotnya tetap gitu ya. 30%, 5% gitu ya. Persentil non akademiknya juga sama. Nah, ini bobot-bobotnya berbeda nih Bunda ya.
prestasi non akademik 40%, persentilnya 40% gitu. Beda bobot-bobotnya. Tapi indikatornya sama ini, variabelnya sama, perhitungannya sama. Oke, baik, kita nggak usah dipusingkan di situ ya. Nanti kita coba akan lihat ininya. Nah, ini mohon maaf nih, saya ngambil dari SK-nya ya. Jadi kalau misalkan nilai prestasi ya. Nah, ini udah ada ini. Jadi admin sekolah akan melihat ini, dia prestasinya apa nih? Juaraannya misalkan kedinasan misalkan gitu ya. Dinas pendidikan mana yang di sertifikatnya itu, lihat, oh dia peringkat apa, juara 1 internasional berjenjang, oke, perseorangan atau bergu gitu ya. Nanti mereka tinggal ngambil dari sini aja. Oke, lanjut ya. Nah, terus kemudian nilai prestasi induk organisasi, misalkan anak kita ikut olahraga catur, kan ada induk organisasinya kan. Nah, kemudian tingkat apa dia? Nasional, berjenjang, bergu atau perorangan. Misalnya juara 1 JAS 83 gitu ya. Nah, tabel ini dimiliki oleh admin sekolah ya, gitu. Dan kita paling nggak tahu lah cara ininya. Nah, kemudian untuk nilai pengalaman kepemimpinan yang tadi juga ada bobotnya gitu ya. Nah, ini ada jabatan-jabatan yang dapat juga nilai begitu ya. Misalkan OSIS begitu ya, ekstrakurikuler gitu ya. Kalau dia ketua begitu ya dapat 100, pengurus 67, kemudian anggota pengurus 33. Nah, makanya memang sekarang ini agak rame nih kalau masih menggunakan peraturan ini, kancah untuk memperebutkan ketua OSIS makin rame gitu ya. Karena ngelihat PPDB DKI, terutama di lingkungan SMP ya, SMP. Paling kalau misalkan SD masuk ke area ekstrakurikuler mungkin ya kalau ada ya. Nah, tapi apakah ada jabatannya? Nah, ini nggak tahu juga nih. Nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak sekolah ya. Nah, pembobotannya ya nih 50% non akademik, pengalaman kepemimpinan 30% OSIS ya. Terus pengalaman kepemimpinannya 20%. Begitu. Oke. Begitu ya Bunda ya. Nanti di dalamnya ini ada unsur prestasi non akademik. Jadi prestasi non akademik yang jumlahnya 5% itu dipecah lagi gitu ya. Yang di dalamnya ada 50% non akademiknya, kemudian di dalamnya ada OSIS-nya, terus di dalamnya ada ekstrakurikulernya gitu. Nah, ini sekedar pengetahuan ya Bunda. Jadi bukan berarti akhirnya kita jadi pusing banget ya gitu ya. Karena memang perhitungan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui bobot indeks prestasi? Nah, kita coba saya sudah buat simulasinya sederhana. Oke. Ini kelihatan ya Bunda ya? Kak Zaki, kelihatan Kak Zaki? Kelihatan Pak Najib? Oke, ini misalkan contoh saja ya, ini saya coba simulasikan, karena saya nggak bisa akses dari sidanirajakarta.go.id ya, saya buat saja. Ini misalkan nama sekolahnya Sekolah Antah Barantah ya, jumlah peserta didiknya 30 siswa. Nah, sekolah ini punya akreditasi A ya. Maka kalau akreditasi A ya, nanti persentil atasnya itu kita ngambil 30% dari peserta didik ya. 30% dari peserta didik. Ya, 30%-nya tentu saja sudah diurutkan gitu ya. Nanti oke. Ini top persentilnya kan berarti 30%. Nah, 30% dari 30, ya 30% dari 30, maka letak persentilnya nanti di siswa yang paling akhir tuh di siswa peringkat 9 gitu ya. Nah, nilai minimal top persentilnya 84,6. Kita lihat ya Bunda. Nah, ini saya sudah punya siswa nih. Ya, sudah punya siswa, ada 30 anak begitu ya, ada 30 anak. Dan ini belum saya urutkan ya. Yang ini belum saya urutkan. Nah, setelah saya urutkan ya Bunda. Nah, ini sudah saya urutkan. Nilai rapotnya saya urutkan begitu ya. Dapatlah ini ranking. Jadi seluruh siswa dirankingkan. Ya, kemudian tadi persentilnya kan 30% ya. Tadi 30%. Kenapa 30%? Karena akreditasi A. Ya, 30% dikali dengan jumlah siswa. Nah, maka letak persentilnya adalah 9. Ya. Jadi 9 ke atas. Ya, jadi kalau kita hitung nih, ayat sampai dengan hakam ini. Ya, saya kasih nomor saja 1, 2 gitu ya. Coba kita bikin peringkatnya. Ya.
Oke. Ini 9 harusnya di Reni ya. Nah, tapi nilainya 84,66. Berarti yang diambil 84,66 nih. Nah, karena si Hakam ini sama, itu diambil juga dia. Diambil. Begitu ya. Diambil juga. Nah, persentilnya berapa? Persentilnya 100. Gitu, persentil 100. Karena tadi letak persentilnya ada di 84,66 ya. Di 9, lokasinya di 9 tadi 84,66 nilainya. Kalau ada yang sama berarti diambil. Nah, kemudian persentilnya 100 nih, Bunda. Persentil 100 dari peringkat 1 sampai dengan 9 atau 10 tadi karena angkanya sama ya. Di bawah ini nilainya 60 semua ya, Bunda. Nah, 60. Gitu ya, itu cara berhitungnya. Kemudian untuk yang itu rapot, rata-rata rapot dan persentil rapot. Nah, sedangkan rata-rata rapot tadi nilainya 30%. Maka 0,3 dikali nilai rapotnya. Nah, ini untuk 30% gitu. Persentilnya berapa? 30%. Berarti 30% dari 130 gitu ya. Nanti seterusnya dijumlahin gitu. Nanti seluruhnya jumlahin. Nah, untuk kejuaraan akademik nanti bobotnya muncul di Capdis ya, berdasarkan Capdis by system nih nanti. Nah, ini dari juara kategori yang tadi sudah disampaikan nih, berjenjang kedinasan tingkat nasional atau internasional. Ya, kemudian skor prestasi akademiknya gimana nih skornya nih? Kejuarannya 50% gitu, kepemimpinan OSIS-nya 30% gitu, pemimpinan ekskulnya 20%. Nah, nanti di apa namanya? Dipoinkan di sini. Ya, dipoinkan di sini. Nah, ayah bunda sekalian nanti di total nanti ada nilai akhir nih. Nilai akhir. Persentil non akademik sama prinsipnya dengan persentil rapot tadi ya. Nah, ini nilai akhir. Nah, kira-kira seperti itu ya bunda ya, perhitungan sederhana mengenai bobot indeks prestasi. Untuk lebih detailnya kita bisa akses seperti tadi ya, siswa ini. Nah, ini bisa kita lihat dia. Akreditasinya A ya, dia nilai-nilai rataannya 91,47. Ini nanti kalau ayah bunda hitung ya, pakai kalkulator ya berarti 30% 0,3 kali 91 sekian gitu ya. Terus 30% kali 100, terus 30% kali 89, 5% kali 40 gitu, 5% kali 100, nanti totalnya adalah 91,15 gitu ya. Keluarnya di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya bobotnya. Oke, jalur afirmasi. Ini buka termin pertanyaan dulu atau gimana Kak Zaki? Lanjut dulu aja ya. Mungkin ayah bunda nanti kalau ada yang pertanyaan dicatat terlebih dahulu aja ya. Lanjut dulu Pak Najib. Lanjut dulu ya, oke. Jalur afirmasi kita lewat saja ya. Kita masuk ke jalur zonasi ya. Jalur zonasi ya, penetapan lokasinya tadi kan sudah disampaikan ya. Nanti ada wilayah-wilayahnya ya. Saya sudah ini kan ada di ini. Jadi ada di Pergub nomor 608 tahun 2021 daftar zona sekolah. Jadi nanti ayah bunda kita akan kasih ini. Cara nyarinya mudah ya. Lebih baik nanti langsung ke sekolah sekiranya ini agak cukup banyak karena dari SD sampai dengan SMA, SMK begitu ya. Jadi ayah bunda nanti langsung mencari ke ininya aja, kelurahannya, kelurahan atau kecamatan ya, atau kelurahan aja begitu ya, Cipinang. Misalnya tulis Cipinang, nanti keluar sekolahnya, atau langsung di scroll saja ya, biar nyarinya lebih cepat. Ini ada zonasi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Prioritas 1 itu adalah RT domisili CPDB ya, atau Ananda itu sama dengan RT lokasi sekolah. Waduh, satu RT gitu dengan sekolah. Nah, ini jarang-jarang nih. Kalau itu sudah masuk prioritas 1, insya Allah masuk gitu. Sepertinya nggak pernah kejadian yang kalau prioritas 1 tuh nggak masuk, pasti masuk gitu. Karena nggak ada saingannya udah gitu. Saingannya ada paling berapa orang gitu, dikit. Jadi itu ya. Bahkan ada orang tua yang bikin anekdot kemarin tuh, kalau gitu saya mau bikin rumah saya di dalam sekolah. Gitu ya. Itu bukan satu RT lagi gitu ya. Sekolahnya dia adalah rumahnya gitu. Kelompok prioritas 2 nanti RT domisili CPDB bersinggungan langsung dengan RT lokasi sekolah gitu. Jadi nanti bisa dilihat di peta ya. Bisa dilihat. Tapi kalau ini nggak usah karena sudah ada tadi ya Pergub mengenai zonasinya. Jadi kita langsung ngecek di situ aja. Kelompok prioritas 3 ya, ini kelurahan domisili CPDB sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah begitu.
nempel satu kelurahan atau bisa jadi kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah tersebut gitu. Seleksi jalur zonasi ya Bunda, yang pertama adalah zonasi prioritas pertama, kedua dan ketiga gitu ya. Dan biasanya kalau sudah sama misalkan zonasi yang sama, banyak kan misalkan di peringkat di prioritas 3 ya. Ke prioritas 3 nih oh sama nih saya sama-sama prioritas 3, maka bertarungnya di usia ya. Usia dari yang tertua ke yang termuda ya. Setelah itu kemudian pilihan sekolah CPDB tadi sudah. Nah, kalau sama juga maka waktu mendaftar. Ya, ini kuotanya cukup besar 50% ya, 50%. Begitu ya, Bunda. Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau misalkan saya nggak ngisinya, misalkan kan ini maksimal memilih 3 ya Bunda, memilih sekolah itu maksimal 3 gitu. Boleh nggak saya pilih 1 dulu, 2 dulu, boleh terserah gitu ya. Nah makanya nanti kita kasih tips ya bagaimana cara memilih sekolah ya, bagaimana cara memilih sekolah di sesi akhir. Kemudian terakhir adalah waktu mendaftar gitu, waktu mendaftar. Kalau sudah yakin sudah kita urutkan dari sekolah yang bagus ke sekolah yang paling bagus ke sekolah yang bagus gitu ya, kita daftarkan aja semua gitu langsung gitu. Karena ini terkait dengan waktu mendaftar. Nah ini kira-kira gambarannya ya, contoh zonasi SMP 115 misalkan, daya tampungnya 320 ya, kemudian daya tampung zonasi 160 gitu ya. Nah prioritas 1 adalah, nah ini udah dikasih tahu ya, RT 8 RW 2 Kelurahan Tebet Timur. Prioritas 2-nya yang beririsan ya, bertetangga dengan RT ini adalah Kelurahan Bukit Duri ini, ya, RT 1 dan seterusnya begitu ya. Prioritas 3-nya kelurahan-kelurahan yang beririsan. Nah ini totalnya ada 9 kelurahan nih yang beririsan dengan SMPN 115 ya. Jangan khawatir kalau kita ada di prioritas 3 begitu ya, jangan khawatir ya. Karena memang prioritas 1 dan prioritas 2 ini jumlahnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Terutama prioritas 1 lah. Kalau prioritas 2 mungkin ada gitu ya. Cuma tetap mungkin banyakkan dari Ayah Bunda di prioritas ketiga. Kenapa prioritas 3? Karena memang banyak sekolah-sekolah itu bertempat bukan di jalur atau bukan di ranah pemukiman warga gitu ya. Jadi berkemungkinan kita ada di prioritas 2 atau prioritas 3 gitu. Nah ini SMPN 86 contoh ya, hampir sama. Nah ini ada SMPN 94 ya, kemudian SMPN 104, 169, nah hampir sama ya pemahamannya. Misalnya prioritas 1 adalah 1 RT, prioritas 2 adalah RT yang bersinggungan, prioritas 3 adalah satu kelurahan atau kelurahan yang bersinggungan. Nah ini SMA Negeri 22 ya, SMA Negeri 22. Nah, kemudian SMA Negeri 23, SMA Negeri 111, SMA Negeri 10 dan seterusnya. Oke, gitu untuk jalur zonasi ya. Mungkin yang keempat nih jalur perpindahan tugas dan anak guru. Ini singkat saja, seleksi jalur perpindahan tugas dan anak guru ini persyaratan surat perpindahan paling lambat 1 Juni 2020. Berarti kalau tahun depan kemungkinan 1 Juni 2021 ya. 1 Juni 2021. Kalau di suratnya itu dari 1 Juni 2020 sampai dengan ke arah PPDB, ke arah PPDB itu yang diakui. Jadi sebelum 1 Juni, kemarin tuh kisruhnya di situ, sebelum 1 Juni malah tidak diakui. Tapi alhamdulillah dengan usaha dari orang tua juga dan juga kita support akses komunikasi, alhamdulillah bisa diterima ya. Kemudian jika melebihi daya tampung ya, total pembobotan indeks prestasi akademik ya, jika melebihi daya tampung ya, maka misalkan yang daftar ternyata dari sisi persyaratan atas nih, persyaratan surat pindah memadai, kuota cuma 5 orang misalkan, maka akan diseleksi 5 orang itu dengan total pembobotan indeks prestasi akademik lagi gitu ya. Kemudian pilihan sekolah CPDB ya, kemudian waktu mendaftar ya. Terutama kalau pilihan sekolah CPDB yang jalur perpindahan tugas. Tapi kalau yang anak guru satu dia, hanya di tempat bundanya atau ayahnya bertugas begitu. Nah, begitu ya. Kemudian jalur tahap 2 ini mungkin terakhir ya. Jalur tahap 2 dibuka tahap kedua jika masih terdapat sisa daya tampung sebelum PPDB berakhir.
Misalkan ada yang mengundurkan diri di jalur zonasi, misalkan jalur prestasi dia mengundurkan diri atau dia nggak ngambil atau bahkan nggak ikut gitu ya, cuma dari kebutuhan 5 yang daftar cuma 2 misalkan gitu, sisa 3. Ini biasanya dialihkan ke jalur zonasi dulu. Zonasi. Nah, jalur zonasi mohon maaf bukan jalur zonasi, jalur tahap 2 ya. Langsung masuk jalur tahap 2. Nah, begitupun jalur zonasi. Jalur zonasi tidak tertampung atau ada yang mengundurkan diri, maka kuotanya nanti masuk ke jalur tahap 2 atau kita bisa sebutnya sisa kuota ya, sisa kuota. Dibuka tahap kedua jika masih terdapat sisa kuota gitu ya. Dan biasanya orang-orang yang berjuang untuk masuk negeri ini akan memanfaatkan sampai titik jalur penghabisan gitu ya, sampai tahap kedua gitu ya. Yang seleksinya mirip dengan seleksi prestasi akademik ya. Ya, jadi ada pembobotan. Yang pertama itu total pembobotan indeks prestasi akademik begitu ya. Kemudian pemilihan sekolah CPDB dan juga waktu mendaftar ya. Kemudian jika sampai dengan sisa kuota tahap 2 ini tidak terpenuhi juga gitu ya, maka tidak ada lagi perpanjangan waktu PPDB, sudah stop PPDB-nya gitu. Sudah. Misalkan dari 100 SMP 115 dari sisa kuotanya 10, ternyata yang mendaftar 8 gitu ya. Berarti sisa 2 gitu, atau dari 8 itu yang daftar ada mundurkan diri lagi 3 orang, berarti 5, sisanya 5 kosong kan gitu ya. Nah, pengisian daya tampung yang belum terisi penuh ya, itu dilakukan proses mutasi nanti peserta didik setelah semester 1. Jadi ada kemarin orang tua siswa kita juga ada yang mau pindah ke SMA negeri gitu ya. Alhamdulillah tuh kita komunikasi, ada kuota di beberapa sekolah SMA. Kemudian ada tesnya, kebetulan memang Anandanya kelas 10-nya les di Bintang Pelajar, alhamdulillah kita siapkan untuk mutasi itu, misal seleksinya gitu, belajar untuk proses penerimaan di sana. Nah begitu ya Bunda, karena memang hanya bisa di semester 1. Jadi kalau misalnya Bunda misalnya udah masuk di jalur zonasi, aduh sebenarnya ini bukan sekolah yang saya inginkan, padahal tahap 2 gitu misalkan nih. Tahap 2 masih ada tuh sekolah yang kemarin saya ketendang karena usia misalkan begitu ya, padahal anak saya prestasinya bagus. Nah, ini bisa disiasati misalkan kalau ingin pindah ya di semester 2 ya. Ya semester 1 selesai, siap-siap semester 2. Nah, biasanya sekolah-sekolah favorit yang ingin dituju itu dia punya standar seleksi ya. Misalkan ada seleksi mandirinya, maka dipersiapkan nih. Bisa ditanya-tanya kisi-kisinya apa gitu, apakah materi semester 1 kah atau apa gitu ya. Nah, mungkin itu dulu Kak Zaki. Nanti tips sukses PPDB DKI-nya setelah diskusi mungkin ya sebagai closing. Silakan mungkin kalau ada tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Najib atas pemaparannya. Silakan ayah bunda yang mau bertanya, kami persilahkan ya. Silakan. Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian lanjut ke open mic ya. Baik, dengan Bapak atau orang tua dari ini yang kodenya Sigit ya. Iya, silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Najib, Pak Kazaki. Mau bertanya tadi mengenai penjelasan tadi ada mengenai usia. Ada usianya itu maksimum 21. Tapi kalau minimum itu saya dengar ada peraturan yang minimum ya Pak Najib ya. Kalau di bawah itu tidak bisa masuk. Mohon pencerahannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya dengan Ibu Anggun, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Najib. Mau bertanya, ini lewat jalur prestasi, kebetulan ini pengalaman perdana untuk anak mau masuk SMP. Apa kemungkinan mau mencoba lewat jalur prestasi non akademik karena kebetulan ada prestasi lewat kejuaraan-kejuaraan di luar akademik. Nah, ini kalau jalur prestasi non akademik ini pilihannya itu bisa 3 sekolah atau memang tertuju hanya 1 sekolah saja? Ini yang saya masih bingung, Pak. Terima kasih. Baik. Tampung dulu ya Pak. Satu lagi boleh Pak? Satu lagi ya. Baik, dengan Ibu Kristina Pramu, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Kak Jaki, Pak Najib. Saya mau bertanya, ini sebenarnya sih pengalaman saya nanti
yang kedua kali ya Pak untuk mengikuti PPDB. Tapi sampai sekarang ini saya masih bingung Pak untuk penilaian persentil 100 dan 60 itu. Dasarnya apa ya Pak gitu. Kenapa kok diberi nilai 100 yang maksud 30% sedangkan yang tidak itu 60 gitu loh. Kenapa nggak 90 apa 80 gitu ya Pak. Dan terus yang kedua Pak, kan tadi kan Bapak ini nih bilang ya kalau persentil sama itu maka anak itu akan terbawa ya Pak. Kayak misalnya kayak tadi misalnya 30 anak terus persentilnya 30% berarti 9 anak. Nah, kalau di bawahnya itu ada yang nilainya sama, itu dibawa. Nah, kalau saya melihat kok enggak ya Pak, karena pengalamannya gini. Anak saya kemarin kan yang pertama itu di Smabel ya Pak. Nah, Smabel ini kan nilainya hampir sama Pak. Jadi misalnya dia 30%. Nah, nilainya itu sama-sama mirip-mirip tuh Pak. Karena persaingan di sana kan ketat ya. Terkadang ada yang nilainya 80, ada misalnya 30 anak, 30 anak ini. Nah, saya melihat ini kok nggak keambil gitu loh. Karena dari hasil kemarin itu anak Smabel ini sudah 2 tahun ini hanya 30% Pak yang diterima di sekolah negeri. Sisanya itu lontang-lantung di sekolah swasta gitu loh. Kasihan kan gitu. Iya, betul. Nah, terus udah gitu saya juga belum melihat gitu ya, apa sih latar belakangnya gitu loh. Karena menurut saya itu tidak bisa disamakan gitu loh. Tidak bisa dijadikan satu gitu. Contohnya, jadi perbandingannya ini nggak apple to apple ya Pak. Jadi misalnya gini, ada sekolah yang misalnya KKM-nya itu 75 gitu ya. Sementara kayak sekolah Smabel gitu KKM-nya 80. Nah, ini dibenturkan gitu. Nah, ini kan kalau untuk yang 75 gampang ya Pak. Banyak pasti akan yang nilainya di atas persentil itu banyak gitu loh. Betul. Nah, sementara untuk Smabel yang nilai KKM-nya 80, untuk mencapai 80 aja itu susah gitu loh. Rapot anak Smabel itu kalau kita lihat Pak, itu C aja nilainya gitu. Padahal C itu tuh udah bagus gitu ya. Udah bagus gitu, udah 85 ke atas, tapi dengan nilai dengan huruf itu masih C gitu. Masya Allah. Nah, terus seperti begini menurut saya tuh nggak fair gitu loh. Karena harusnya kan kalau misalnya ini benar-benar yang sama-sama KKM, dia mestinya kan di klaster gitu ya. Misalnya ada klaster A yang KKM-nya misalnya 80. Nah, ini dipersaingkan bareng. Ada klaster B yang KKM-nya misalnya ini gitu. Nah, karena kalau nggak dibegitukan gitu, ya akan kayak begitu Pak gitu loh. Betul Bu, betul. Ya, terus satu lagi Pak, saya mau nanya. Silakan. Apakah tahun ini masih diperbolehkan ya Pak? Tahun kemarin soalnya masih diperbolehkan anak yang misalnya sudah diterima di kelas 10 karena dia nggak suka, dia ikut PPDB lagi gitu loh. Jadi dia mengulang lagi gitu. Nah, terus apakah tahun ini masih gitu loh Pak? Kalau masih berarti ya kayaknya untuk memilih sekolah negeri hanya tinggal angan-angan ya Pak. Tinggal tunggu doanya kita aja karena semakin banyak gitu loh Pak. Jadi sekolah yang tersedia dengan anak yang ikut mendaftar dengan kapasitas sekolah yang tersedia itu akan jomplang gitu loh Pak. Iya, betul. Makasih Pak, itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Masya Allah. Izin? Luar biasa. Ya. Izin Pak Zaki? Ya, silakan. Izin. Saya sih tidak akan bertanya mengenai kebijakannya, karena kalau kebijakan saya yakin dari BP pun juga akan susah untuk menjawab ya. Itu itu kita di luar kotak. Kita bicara mengenai sekarang yang sudah terjadi kebijakan sudah ada nih. Nah, bagaimana kita mensiasati? Pertama saya ingin tahu untuk karena saya terlambat tadi mendengarkannya ya, mungkin sudah disampaikan. Untuk antara umur dengan kedekatan rumah dengan sekolah itu bobotnya lebih tinggi mana ya Pak ya? Itu pertama. Yang kedua, ini kasus nih kayak di tempat saya ini. Saya kebetulan satu kelurahan dengan salah satu SMA negeri. Cuman masalahnya KTP saya bukan di situ. Nah, itu bagaimana ya? Berarti saya tidak dianggap sebagai orang
situ ya, pernah dekat dengan sekolah itu ya. Iya betul Pak. Kemudian yang berikutnya adalah apa namanya itu, untuk yang ini kan ada biasa ini ya, sudah menjadi rahasia umum ya, sekolah negeri itu ternyata tidak, dengan kebijakan sekarang ini tidak bisa menyerap sampai 100%. Kan berarti ada bangku yang kosong gitu. Nah itu apakah masih ada kebijakan yang nanti di semester 1 kemudian dia akan menerima dari sekolah lain gitu. Nah itu mungkin yang pengen saya tahu. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita tampung dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada 4 orang tua yang menanyakan. Ini udah saya rangkum ya Pak Najib ya. Ya, boleh diulangi lagi Kak Zaki biar urut. Baik, dimulai dari Bapak Sigit ya tentang aturan minimal usia Pak Najib. Monggo. Iya, kalau di peraturannya itu memang batas maksimal yang disebutkan. Kalau untuk minimal usia tidak disebutkan. Selama dia berada atau dia sudah dinyatakan di sekolah tersebut ya terdaftar di tingkat terakhir dan bisa masuk PPDB, maka itu diperbolehkan. Jadi adanya batas maksimal usia Pak, gitu, usia. Nanti kami akan share peraturannya ya. Nanti kita akan share peraturannya di grup orang tua. Kemudian tadi mengenai usia juga ya tadi Pak ya, mungkin agak random juga tadi karena ini berkaitan dengan usia. Di jalur zonasi yang terlebih dahulu diseleksi adalah zonanya Pak ya. Saya izin share lagi. Setelah itu baru usianya. Jadi di jalur zonasi seperti ini ya. Jadi prioritas pertama seleksi sistem itu ada pada prioritas zonasinya. Dia ada di zonasi pertamakah, yang satu RT dengan sekolah, atau dia di zonasi kedua-kah atau zonasi ketiga. Kedua ini yang bertetangga dengan sekolah, yang ketiga adalah satu kelurahan dengan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan sekolah. Kalau ini misalkan sama, kita dengan peserta PPDB yang lain sama gitu ya. Sedangkan kuotanya masih memungkinkan masuk, maka diseleksi dengan usia gitu, dari yang tertua hingga yang termuda begitu ya. Nah, jadi itu kenapa juga ada pertimbangan batas usia maksimal, karena mungkin pertimbangan dari sisi interaksi pembelajaran ya. Dan memang di DKI ini kalau dari data beberapa tahun yang lalu itu banyak usia yang memang di usia-usia tersebut yang dikasih batas maksimum itu, yang seharusnya dia bersekolah di tingkat atau jenjang yang disebutkan itu di maksimal misalkan 15 tahun di tingkat SMP, karena memang banyak anak-anak yang belum sekolah di usia tersebut, sekitar 20% anak-anak gitu ya. Makanya sekolah negeri ini menjadi fasilitas untuk mereka ya, terutama di jalur-jalur afirmasi contohnya yang seharusnya bisa dimanfaatkan ya untuk anak-anak yang nggak mampu, dari sisi usia sekolahnya dia sudah masuk. Nah, tapi kadang-kadang mereka masuk ke jalur zonasi yang melihat kuotanya lebih banyak dan dekat dengan rumah gitu ya. Nah, ini juga masuk ke seleksi jalur zonasi ya, prioritasnya. Jadi kemudian yang berikutnya pilihan sekolahnya. Pilihan sekolah peserta didiknya, kalau misalkan tadi saya mungkin ulang kembali ya. Kalau A ini milih sekolah misalkan SMP 115 itu pertama, kemudian sekolah yang B itu memilih 115 itu di nomor kedua dari pilihan sekolah, maka kalau prioritas zonanya sama, kemudian usianya sama gitu ya, maka yang dipilih adalah yang memilih sekolah tersebut menjadi prioritas. Maka si A ini lebih berhak masuk ya ke ke jalur yang seleksi zonasi gitu ya. Dibandingkan nanti yang B, mungkin yang B ada di bawahnya gitu ya. Jadi lebih diprioritaskan gitu. Kalau misalkan sama semua maka waktu mendaftar. Begitu. Terus pertanyaan yang lain mengenai kebijakan apa tadi Mas Zaki, persentil ya. Tentang ini Pak. Lewat jalur non akademik prestasi
pilihannya bisa lebih dari satu? Oh iya. Iya bisa Bu, bisa. Jadi jalur prestasi, pokoknya selain dari jalur tugas orang tua itu boleh memilih maksimal 3. Boleh. Boleh Bu ya. Nah itu boleh dimanfaatkan gitu ya. Jadi biar bisa memungkinkan anak kita itu bisa di sekolah pilihannya begitu ya, sekolah pilihannya. Jadi masih diperbolehkan. Berarti boleh lebih dari satu ya Pak Najib? Boleh, ya? maksimal 3. Maksimal. Nah, 3. Kalau misalkan ditendang semua nih dari pilihan 3 itu masih boleh memilih lagi gitu ya, selama masih di rentang jalur tersebut. Misalkan dari tanggal 17 sampai 19 Juni ya misalkan ya. Nah, kita udah masukin langsung 3-3-nya karena kita sudah memilih, sudah menseleksi ini 3 sekolah ini yang bagus. Udah masukin. Ternyata di tanggal 17 atau tanggal 18 itu sudah keluar anak kita karena kalah poin. Kalau kita masih punya pilihan sekolah lain yang memungkinkan gitu ya, di luar 3 sekolah yang sudah ditendang tadi ya, yang sudah ketendang itu, maka kita bisa memilih selama waktu pendaftaran atau jalur prestasinya itu masih tersedia gitu. Tapi tidak mendaftarkan sekolah yang udah ketendang tadi ya. Kalau sudah ketendang lagi, kalau dimasukin nama anak kita nggak akan pernah muncul gitu, karena skornya sudah di bawah gitu. Gitu ya. Kita lanjut Kak, pertanyaan dari Bu Kristina, yaitu pengalaman PPDB itu kan ada dasarnya persentil. Nah, dasar persentil itu apa? Kemudian latar belakang dari pembuatan persentil itu kenapa gitu ya Pak, maksudnya seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Kemudian itu kan Bapak ada contoh ya, ada mahasiswa yang diambil nih dengan yang sama gitu kan Pak. Dengan sama atau rataan yang sama. Tapi faktanya ini terbalik nih Pak, faktanya terbalik. Nyatanya dari 10 dengan nilai yang sama, yang diambil hanya 3 nih Pak misalnya. Jadi 7 orangnya nggak keambil, seperti itu. Dasarnya atau mungkin penjelasannya gitu Pak. Lalu yang terakhir, apakah di tahun ini diperbolehkan siswa kelas 10 yang sudah diterima ikut mendaftar di tahun ini Pak? Iya. Di PPDB tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki. Yang pertama untuk yang persentil, memang itu disampaikan oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi ada sosialisasi disampaikan. Karena mungkin contoh yang disampaikan itu nilai persentilnya, saya tunjukkan lagi tadi ya. Nah ini ya yang tadi yang maksud Ibu ya. Ini sama nih anak semabel sampai 30 orang gitu ya. Kalau yang saya ikuti sosialisasinya ya Bunda, memang dicontohkan memang nggak banyak siswa ya, nggak banyak siswa. Nah, itu disampaikan patokannya kan persentil ke-9. Terus posisinya. Kemudian dari posisinya nilainya 84,66 begitu, 84,66. Nah, yang diambil tuh kesamaan nilainya nih 84,66 begitu ya. Nah, dicontohkan di sosialisasi tersebut ini diambil gitu ya. Diambil karena nilainya sama begitu ya. Nilainya sama walaupun letak persentilnya beda. Kalau misalkan ini diambil kemudian dirunutkan gitu ya. Nanti ada ketidakadilan karena kenapa yang Reni duluan yang diambil gitu, kenapa enggak Hakam gitu yang diambil, nggak diambil juga gitu, apa karena dia abjadnya lebih dulu atau apa sih? Nggak mungkin boleh jadi ini karena di 12 di 20 ya peringkat awalnya, posisi siswanya. Nah kalau di sosialisasi yang kayak saya ikuti itu diambil. Tapi nggak tahu nih kalau ternyata di sistemnya langsung memotong di persentil, letak persentilnya gitu. Jadi 9 gitu. Langsung dipotong di sini begitu. Padahal di sosialisasinya itu diambil nilai persentil, nilai rapot yang sama gitu ya, rataan rapot yang sama. Nanti coba akan kita perdalam Bu ya. Ini masukan juga buat kami ya. Mohon nanti dicatat Kak Zaki ya. Nanti coba kita tanyakan ke suku dinas pendidikan ya. Ada
apa namanya rekan kita ya atau penilik kita di sana ya. Itu kemudian yang berikutnya tadi di mute dulu Kak Zaki. Iya. Tadi yang kedua apa Kak Zaki? Ini Pak, apakah tahun Oh ya pindah ya. Iya ya. 10 ya. Tadi juga mau nyambung lagi tadi yang kenapa 100 kenapa 60. Nah, ini kebijakan sana nih memang. Nah, jadi nilai yang diberikan terhadap persentil atas dan persentil bawah ya. Mungkin ada kebijakan khusus. Kalau dari sosialisasi nggak disampaikan kenapa harus angka 100, kenapa harus di angka 60 gitu ya. Itu ya. Kemudian mengenai perpindahan tadi, kebijakan memang setelah PPDB berakhir itu tidak ada lagi PPDB ya di jalur yang sudah dilewati itu diikuti lagi. Tapi bagi mereka yang kemudian sudah bersekolah, apalagi misalkan dia sudah dapat negeri, maka sebetulnya dia tidak bisa ikut lagi karena terdaftar di sekolah negeri. Dia hanya bisa ikut proses mutasi, Pak. Proses mutasi saja. Tapi sedangkan ada yang menyampaikan dia tidak lulus di PPDB DKI, ya, kemudian dia kelas 10 gitu ya, kemudian mau ikut PPDB tahun depan gitu ya, tahun depan selama tidak terdaftar di negeri, nah itu dibolehkan. Tapi rasanya sayang Pak, karena ada 1 tahun yang sudah terlewat, ya, kemudian dia ulang lagi dari awal. Nah saran saya sih manfaatkan saja proses mutasi, karena proses mutasi ini bisa dilakukan baik di sekolah negeri ke negeri atau swasta ke negeri, itu boleh bisa dilakukan. Dan biasanya memang tinggal cari informasi apakah memang ada kursi kosong di sekolah tersebut, kemudian sistem seleksi yang dilakukan oleh sekolah tersebut untuk menerima perpindahan mutasi tersebut. Paling itu Pak. Kalau dari ulang lagi sayang, kesian anaknya ya, karena dari awal lagi untuk mengikuti PPDB ya. Begitu mungkin Kak Zaki. Siap. Ada satu lagi Pak dari Pak Au nih, dari orang tuanya Aurelia. Tadi kan kebijakan zonasi di atas sudah dijelaskan ya Pak ya. Kemudian yang kedua lokasi rumah dekat kakak sekolah tapi kartu keluarga atau KTP-nya di luar zonasi sekolah. Iya. Kemudian yang kedua adalah sekolah negeri tidak menyerap 100% bangku. Apakah kebijakan ini benar atau tidak? Iya. Kalau acuannya mengikuti kakak ya Pak. Mengikuti kakak. Karena yang didaftar dalam sistem itu nanti adalah kakak kita gitu ya. Dan nanti langsung teridentifikasi sekolah-sekolah pilihannya adalah sekolah pilihan yang berada di zonasi kita gitu. Saya kasih contoh lagi ya, saya share screen lagi. Misalkan yang di sini ya, di jalur zonasi ya Bunda nih, jalur zonasi. Jalur zonasi kita lihat nanti di sini, diseleksi misalkan. Atau nanti pas pendaftaran sih, tapi sini kan udah nggak aktif ya. Nah nanti pas pendaftaran ya, nanti kan ada pilihan sekolah ya. Jadi setelah masuk nih login, setelah aktivasi terus kemudian masuk login, nanti ada pilihan sekolah. Nah pilihan sekolah yang tertera itu hanya pilihan yang berada pada zonasi kita yang sesuai dengan KK. Gitu. Jadi bukan pada domisili kita sekarang ya. Kalau domisilinya sesuai dengan KK yaitu tetap acuannya kakak gitu, kartu keluarga gitu Kak Zaki. Terus apalagi tadi yang terakhir, apakah sekolah negeri tidak menyerap 100% bangku Pak? Apa benar kebijakannya? Karena bisa jadi ya di beberapa sekolah begitu ya, karena memang kita lihat di sisa kuota seperti tahun lalu ternyata di luar dugaan gitu. Sekolah-sekolah yang background-nya dahulu disebut sekolah-sekolah favorit itu kuota tahap 2-nya cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Tapi lagi-lagi harus betul-betul memanfaatkan ya. Jadi, seperti tadi SMP 115 anak-anaknya potensi banget begitu ya. Dan memang tidak bisa disamakan. Dan ini memang harusnya jadi masukan dari
kita ya atau kami semua lah orang tua siswa kepada dinas dan mungkin juga jadi evaluasi karena sekolah-sekolah itu tidak ada standar yang baku gitu. Boleh jadi nilai 85 dengan nilai 96 ya di sekolah yang lain, misalnya SMP 115 nilainya 80 baru KKM tuh misalkan, atau 85 baru KKM. Tapi boleh jadi nilai itu setara dengan nilai 98 di sekolah SMP lain begitu ya. Nah, tapi di dalam prosesnya tidak seperti itu. Sehingga ketika di persentase 30% nilai rapot itu masih kalah dengan sekolah lain. Nah, ini yang mungkin jadi evaluasi juga ya gitu kepada penyelenggara begitu Ibu ya. Memang beberapa kemarin dari tahun lalu juga menyampaikan hal itu ya Kak Zaki ya. Pas webinar part 2 ya, part 2 kita pas ada kebijakan ini muncul, wah disampaikan seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih karena nanti berkembang ada wacana tentang sekolah penggerak begitu ya, di mana sekolah penggerak ini salah satu klausul pentingnya itu adalah sekolah-sekolah yang memiliki riwayat dari sisi akademik lah ya, itu cukup bagus ya, itu diawalkan untuk menjadi sekolah penggerak ya. Jadi ada beberapa klausul gitu. Nah, tapi kita nggak tahu apakah nanti sekolah penggerak ini masuk ke dalam PPDB DKI, akhirnya menjadi jalur khusus lagi ya. Nah, kita nggak tahu ya. Nah, ini kita lagi coba cari informasi, mudah-mudahan kalaupun ada berarti nanti antara semabel dengan sekolah yang lain mungkin bisa menjadi klaster tersendiri ayah bunda gitu ya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Najib. Kita kembali ke pertanyaan dengan Bapak atau Ibu Kulilinggo. Silakan. Silakan Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najib dan Pak Zaki. Waalaikumsalam, Bapak. Saya hanya mendengar itu tadi satu hal. Kalau zonasi itu maksimum di kelurahan ya, Pak ya. Berarti dalam pemikiran saya, siswa yang berdomisili atau kakaknya di luar kecamatan sekolah, dia tidak akan diterima. Atau mungkin berapa persen dari sekolah itu akan menerima siswa yang kakaknya di luar zonasi gitu. Oke. Baik. Kita juga mempersiapkan diri memilih sekolah itu nanti supaya tepat gitu. Karena kita ini kan harapannya tentunya mirip-mirip aja lah. Pengen sekolah yang favorit. Kesulitannya juga mirip-mirip saja. Saya tinggalnya di tempat-tempat yang jauh dengan zonasi sekolah yang ada. Jadi saya pengen konfirmasi, minta penjelasan, apakah tahun ini sekolah hanya menerima satu zonasi kelurahan atau kecamatan? Atau kalau dia akan menerima siswa di luar zonasi kecamatan atau kelurahan itu berapa persen jumlahnya? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kak Zaki langsung jawab aja ya, biar boleh Pak. Nggak lupa ya. Silakan, baik, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, pertama, mungkin secara presentasi memang belum direkapitulasi Pak ya, tapi secara umum mungkin bisa saya share dulu ya. Kalau tadi zonasi, ya, bentar. Kalau tadi zonasi itu tadi kan prioritas 1 RT, prioritas 2 RT yang beririsan dengan sekolah. Prioritas 3 ini adalah kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Boleh jadi masih dalam satu kecamatan lingkupnya nih Pak. Begitu ya. Ya bisa satu kecamatan, kalau yang biru itu di atasnya beda kecamatan kan bisa juga Pak. Bisa juga Pak. Yang pasti kalau yang di luar kecamatan itu sudah close, artinya tidak bisa masuk ke sekolah yang akan dituju di luar kecamatan, atau masih ada opsi atau masih ada aturan yang sudah disusun berapa persen jumlahnya gitu. Makasih. Iya.
Baik Pak, jadi kalau prioritas 3, prioritas 1, 2, dan 3 ini sebetulnya sudah ada pergubnya ya. Jadi anak kita lokasi... Dibahas, Pak. Yang itu nggak usah dibahas, langsung ke yang di luar kecamatan aja. Kalau yang di luar kecamatan, kalau dia ada Pak ya, ada apa namanya, domisilinya masuk kepada sekolah ini, misalnya di pergubnya sudah ada, berarti dia bisa masuk Pak. Nah contohnya presentasinya seperti apa, memang kita belum rincikan ya, dan datanya juga dari sini nggak disampaikan secara umum. Tapi kita bisa lihat di sekolah tujuan nih Pak. Contoh saja nih Pak ya, saya tampilkan di sekolah SMA Negeri 8. Nah kita lihat di sini ada prioritas zonasi 1 Pak. Prioritas zonasi 1 hanya 2 orang Pak, 2 orang. Terus kemudian prioritas 2 di sini hanya 3 orang. Sisanya semua ini prioritas 3. Gitu. Jadi memang rata-rata banyak bertarung di prioritas 3 nih, sampai bawah nih, sampai terakhir kuota terakhir tuh. Ini kan ada 160 siswa ya. Jadi hanya prioritas 1 dan 2 itu hanya 5 orang siswa saja. Berarti 155 itu adalah jalur zonasi prioritas 3. Berarti prosentasenya cukup besar, sekitar 80-90% ya. Untuk prioritas 3. Nah, tinggal nanti di situ ketika sudah sama prioritasnya, maka usia ya, usianya lebih tua. Begitu kira-kira Pak. Dan ini saya rasa di beberapa sekolah, mungkin dari sisi jumlah, kita lihat misalkan di SMA Negeri 1, seleksinya. Nah, ini di prioritas 1 nggak ada Pak. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat totalnya dari 88 siswa di jalur zonasi, prioritas 1 nggak ada. Mungkin SMA 1 bukan domisili warga ya di situ. Jadi kebanyakan mungkin beririsan. Di sini cuma 2 doang nih, prioritas 2. Ya, sisanya ini adalah prioritas 3. Gitu. Jadi kalau saya lihat Pak, maaf Pak. Iya, boleh Pak. Itu orang di luar kecamatan yang bersangkutan kan tidak ada zonasi 4, zonasi 5 itu kan nggak terlihat di situ. Artinya tidak bisa masuk ke sekolah yang beda kecamatan. Saya lihat di dalam list itu. Di sini Pak ya, Pak ya, karena di sini kelurahan Pak ya. Iya, kelurahan. Iya, betul. Artinya itulah, nanti supaya saya pribadi maupun teman-teman yang sedang mengikuti acara ini mungkin harus mengambil suatu sikap atau suatu strategi lah kira-kira. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik, silakan dengan orang tuanya atau Mama Sita Nabila. Silakan Ibu. Atau ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau saya mau tanyakan, kalau di jalur prestasi ini kan seumpama anak kita udah diterima nih 1, 2, 3. Nah, biasanya kan di urutan 2, 3 ini bukan pilihan yang utama gitu ya kan. Jadi daripada ini ya coba di 2 dan 3, apalagi 3. Nah, kalau semua sudah diterima di pilihan ketiga ini kekunci ya, nggak bisa ikut jalur yang beda, misalnya jalur zonasi gitu, nggak bisa ya? Oke, langsung Kak Zaki ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi prestasi ini Pak, dia mencoba ada sekolah 1, 2, dan 3 Bapak. Terus Allah dia diterima di pilihan kedua, karena kan yang pertama bukan yang nggak diterima gitu ya Pak ya. Dan mana nih Pak prosedurnya Pak? Oke, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Jadi pertama, memang dalam pemilihan sekolah itu sebaiknya memang kita nggak mesti langsung maksimal memilih 3. Saran saya ketika memilih sekolah pada jalur tertentu, apalagi di jalur-jalur sebelum jalur zonasi misalkan, itu adalah sekolah yang diminati saja. Kenapa yang diminati saja? Karena kalau diterima dan kita nggak nggak ngambil, maka kita tidak bisa ikut jalur yang lain. Begitu, jalur yang lain. Nah, makanya misalnya berarti jalur zonasi nggak bisa ikut Bu, di lock karena datanya gitu. Nah, kemudian untuk yang di jalur sisa kuota itu masih bisa memungkinkan kalau seandainya kita tidak mengambil, jadi masih diperbolehkan di jalur sisa kuota.
Tapi itu pastikan kita nggak mendaftarkan diri. Di sini ada klausulnya ya. Coba sebentar saya lihat. Didaftar ulang ya. Mana nih? Indonesia. Nah, begitu. Jadi pastikan sekolah yang kita pilih adalah sekolah yang memang kita minati saja gitu ya. Kita minati saja. Oke, saya izin share screen dulu ya. Ini oke. Pada tahap kedua ya, hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama. Jadi dia memilih yang diminati saja, tapi ketendang semua tuh dari jalur prestasi, jalur macam-macam sampai jalur zonasi misalkan gitu ya. Ini tidak diterima gitu, maka tidak bisa mengikuti ya jalur PPDB jalur yang lain. Nah, ini hanya diperuntukkan PPDB tahap kedua hanya diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut, tidak diterima pada seluruh jalur PPDB tahap pertama. Jadi kalau sudah diterima terkunci dia. Nah, yang kedua belum pernah mendaftar pada seluruh jalur PPDB. Jadi dia hanya ikuti jalur tahap kedua gitu ya. Begitu kira-kira Ibu. Oh, maksudnya jadi kalau misalnya tahap kedua prestasi itu tidak diterima, jadi kita bisa masuk ke jalur zonasi ya? Iya, gitu betul, maksudnya. Bu. Betul, Bu, betul. Jadi dipastikan pilihan di jalur prestasi sekolah yang memang diminati saja. Jadi nggak ada kata coba-coba gitu. Nggak ada coba-coba lah gitu. Langsung memang betul-betul sekolah yang dituju. Begitu Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama, ya. Kalau dulu pernah gini Bu. Jadi walaupun pernah dapat di jalur sebelumnya, tapi kemudian dia tidak mendaftar, ya, tidak daftar ulang. Itu dia nggak bisa ikut jalur zonasi, tapi masih bisa ikut jalur sisa kuota atau tahap kedua. Tapi untuk yang saat ini atau tahun kemarin itu dia tidak bisa. Jadi memang benar-benar termanfaatkan oleh orang-orang yang sudah dapat sekolah, ya sudah gitu. Kesian yang lain kan, kuota yang lain tuh butuh buat siswa yang lain. Jadi nggak ada coba-coba gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi ya, kalau bisa baik. utama gitu ya Pak Najib. Gimana Kak Zaki? Berarti kalau bisa di prestasi ini diutamakan adalah pilihan satu adalah sekolah targetnya ya Pak ya? Betul. Susul target kedua. Iya, walaupun ada kesempatan kita boleh memilih sekolah yang lain di rentang jalur prestasi itu, misalnya 3 hari itu, tapi pastikan sekolah itu adalah sekolah yang memang kita minati atau kita dan anak kita sesuai di situ. Nah, baiknya kalau SMA betul-betul misalkan kunjungan kah gitu atau koordinasi dengan pihak konseling sekolah gitu mengenai misalkan kalau SMA itu kan nanti ada SNMPTN Bu ya, undangan. Apakah memang nanti ada kuota undangan buat cita-cita anak kita? Misalkan anak saya mau dokter, di sini ada nggak ya kelulusan SNMPTN-nya untuk kedokteran gitu? Oh ada, berapa orang gitu. Nah ini penting. Akhirnya kita bisa memilih sekolah tersebut sebagai sekolah anak kita berprestasi gitu. Tujuan utama. Tujuan utama, betul Ibu. Mantap Ibu ya. Oke Kak Zaki. Izin 2 pertanyaan lagi ya Pak. Di sini ada Ibu Dian Yustiasari dan Ibu Maheswari Kenar. Ibu Dian dulu ya yang bisa open mic. Silakan Bu Dian. Sama Pak Najib dan Waalaikumsalam. Putus-putus Ibu. Oh putus ya. Iya. Nah, saya cuma mau nanya aja Pak, nanti untuk pendaftaran ke SMA negeri itu tetap masih ada pakai jurusan ya Pak? Misalnya pilih SMA 8. Jadi satu pilihan itu misalnya satu sekolah 2 jurusan untuk 2 pilihan bisa ya? Iya, betul. Iya, Bu. Oke. Terus nanti untuk daya tampung kapasitasnya itu misalnya itu dikasih tahu ya Pak nanti ya. Misalnya di IPA berapa, IPS berapa gitu ya.
Iya betul Bu, ada di websitenya juga. Nanti juga saya kirimkan kuota yang tahun lalu Bu ya, datanya ya. Jatahnya. Dan kalau misalnya sudah kekunci, misalnya di IPA ternyata anaknya mau di IPS sudah pasti nggak bisa ya Pak ya? Iya betul Ibu. Oke, itu aja sih, baik. Jadi Oke. soalnya kan kadang-kadang anak-anak masih bingung nih mau ke IPA atau IPS sampai sih Pak. Jadi semua dipilihin. Iya deh. Iya. Baik. Terima kasih, itu aja Pak pertanyaannya Pak. Baik, mungkin Terima saya kasih. menambahkan apa tadi pertanyaan Ibu, mungkin menguatkan buat yang lain. Jadi memang kalau pilihan SMA kan ada 3 pilihan sekolah ya. Jadi kalau misalkan ada IPA dan IPS penjurusannya, maka kalau memilih misalnya SMA 8 IPA, terus mau lagi pilihannya SMA 8 IPS, itu udah pilih 2 sekolah berarti. Itu sudah pilih 2 sekolah, tinggal 1 sekolah lagi kesempatannya gitu. Kalau enggak ya hilang ya. Jadi pelurunya hilang. Memang perlu dipastikan anak kita ini lebih dominan mana ya, IPA atau IPS. Dan ini juga nanti korelasinya pada misalkan SNMPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang undangan itu jalur atau cita-cita Ananda itu di sekolah tersebut jalurnya IPA atau IPS gitu ya. Kalau misalkan ditempuh di jalur IPA ya maka lebih utama IPA begitu ya daripada IPS gitu jadi ya. Baiknya jadi mungkin 3 sekolah yang berbeda langsung aja ya Pak ya. Iya, pada jurusan yang memang diminati oleh Ananda gitu. Itu Bu, insyaallah. Pak Najib, maaf Pak Najib, saya mau nanya. Kan kalau nggak salah kan mulai tahun kemarin itu ada sekolah penggerak Pak. Dan sekolah penggerak kalau nggak salah itu tidak ada penjurusan loh Pak, IPA IPS itu betul. untuk PPDB-nya. Nah ini saya juga mau jelasin tadi. Karena memang ada kebijakan itu Bu ya. Penjurusan nanti dihilangkan. Tapi ini juga masih dalam proses pembicaraan Bu ya. Maksudnya kayak sekolah penggerak itu wacana PPDB-nya itu dari Februari tahun lalu Bu. Nah, rencananya itu mau dimasukkan di bulan Juni di PPDB 2021. Tapi ternyata kan belum ada ya. Tapi Pak, kalau nggak salah tahun ini itu tahun 2022 ini sudah ditambah lagi beberapa sekolah menjadi sekolah penggerak, Pak. Betul. Jadi memang ada beberapa persyaratan kan menjadi sekolah penggerak dan sekolah yang saat ini mendaftar yang sebelum sekolah penggerak itu didorong untuk mendaftarkan diri. Makanya kan ada syarat kepala sekolahnya di kategorinya seperti ini, metode pembelajaran seperti ini. Nah, di dalam ininya itu ada memang penjurusan Ibu ya, penjurusan IPA dan IPS itu ditiadakan. Tapi memang mekanismenya seperti apa, aturannya belum diturunkan Ibu. Belum diturunkan. Nah, nanti mungkin pas menjelang PPDB ya, kira-kira 1 bulan sebelumnya itu nanti peraturan pergubnya muncul. Nah, nanti kita lihat tuh, ini masuk ke ranah mana nih? Apakah tadi yang saya bilang di awal, apakah ini masuk klausul PPDB khusus ya dengan kuota khusus kah gitu? Atau digabung gitu ya, sehingga memang nanti di sekolah-sekolah tertentu tidak ada jurusan IPA dan IPS begitu ya. Begitu kira-kira Ibu. Nanti kita lihat perkembangan kebijakannya Bu ya. Insya Allah mungkin di PPDB part 2 ini bisa lebih lengkap dan lebih seru nih. Amin. Gitu ya. Satu lagi ya Pak, izin Pak, yaitu dengan orang tuanya Maheswari Kenar. Silakan Ibu atau Bapak. Terima kasih untuk Pak Najib dan juga untuk para orang tua yang lain. Apakah pernah ada data Pak yang valid mengenai berapa besar sih yang tiba-tiba tahun lalu anak-anak itu pindah domisili Pak, dengan tujuan dapat masuk ke sekolah yang dituju atau sekolah yang populer itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Oh, data ya, Masya Allah. Saya nggak punya datanya nih Pak. Jadi memang kalau di kami biasanya saya sering ngadakan itu, apalagi kemarin ya, mungkin Kak Zaki atau yang lain ya. Saya nggak pegang situ yang kemarin ada webinar kelas 5 dan kelas 8 Bu ya. Kak Zaki ya? Webinar MOS itu Pak Najib. MOS ya. Nah, itu saya informasikan dari awal. Kalau PPDB tahun kemarin itu batasnya itu di tanggal 1 Juni misalkan untuk kakaknya. Bukan Pak, 1 Februari Pak Najib. 1 Februari ya? 1 Februari. MHT Pak Najib. Nah, itu kalau misalkan ingin merubah ya, berarti sebelum itu silakan menjadi strategi
ayah bunda itu biasanya kita informasikan di webinar kita tuh. Mungkin ada beberapa orang tua siswa yang ingin punya strategi memindahkan kakak anaknya saja ya, itu ke kakak misalkan kerabat di daerah di mana sekolah tersebut dituju, yang ini tuju gitu ya. Bahkan saya bilang coba silaturahmi aja ke Pak RT-nya di sekolah itu. Gitu, jadi anaknya Pak RT sana gitu ya. Cuma kalau dari sisi data, Bapak mohon maaf nih, data kita nggak ada ya, data secara itu. Mungkin ranahnya ke ke data dinas kali ya. Dan memang di secara internal belum kita dapatkan tuh data perpindahan seperti itu gitu ya. Mungkin itu Pak, mohon maaf kalau belum ada ya datanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung di PPDB DKI Part 1. Oke, alhamdulillah sudah jam 10:10 nih. Ya, alhamdulillah rangkaian pertanyaan, kemudian penjelasan dan juga edukasi hari ini, Masya Allah sangat luar biasa. Terima kasih Pak Najib. Mungkin langsung close mat kali ya Pak Najib ya. Iya. Yang ini langsung saja yang mau Bapak sampaikan. Oke. Pak, monggo Pak Najib. Oke, baik. Ini terakhir, mungkin tadi slide yang terakhir belum saya sampaikan. Izin terakhir kali. Ini sedikit tips ya, tips memilih sekolah ya. Tips sukses PPDB DKI 2022. Ini ayah bunda silakan nanti mendata sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat dan potensi Ananda ya. Sudah mulai di listing. Nanti kemudian diurutkan sekolah tersebut dari yang terbaik ke yang baik ya. Karena sekolah insya Allah semuanya baik. Kemudian manfaatkan semua jalur yang memungkinkan ya. Mohon maaf ini perlu saya edit nih, tidak ada sanksi tidak mengambil di jalur yang dipilih maksudnya. Kalau tadi kan di peraturan sebelumnya yang diminati saja ya, kalau misalkan sudah diterima khawatir menjadi sanksi untuk tidak bisa mengikuti jalur lain. Kemudian mendaftar seawal mungkin di jalur yang dipilih ya. Kemudian pantau perkembangan posisi Ananda di setiap jalur dan estimasi setiap kemungkinan sampai dengan tahap kedua ya. Dan mungkin dari poin pertama dengan poin kelima ini mesti dipastikan Ananda misalkan kalau di jalur prestasi sekolahnya mana saja, boleh jadi berbeda ya pengurutan sekolahnya. Terus kalau di jalur zonasi mana saja yang memungkinkan ada di wilayah kita, dan sekolah dari zonasi tersebut yang bisa kita urutkan dari yang terbaik ke yang baik. Mungkin itu saja. Yang terakhir adalah berdoa yang terbaik, yang minta kepada Allah agar Ananda mendapatkan sekolah yang terbaik. Mungkin itu saja Kak Zaki sebagai penutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib atas pemaparan dan juga semua informasinya. Kemudian untuk semua orang tua yang ikut kegiatan hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Adapun untuk video ini kita juga sudah rekam ya, nanti bisa ayah bunda lihat di YouTube ya, nanti kita kirimkan di grup ya bagi yang tidak hadir, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian untuk part 2-nya Pak, kira-kira kapan nih Pak Najib? Part 2 sekitar bulan Mei kali ya. Bulan Mei, baik. Bulan Mei. Berarti pas lagi puasa tuh Pak? Puasa ya? Puasa. Kita bikin menjelang berbuka aja ya. Ya silakan Pak, mungkin ada yang ingin bertanya. Mau nanya, kalau itu paparannya nanti di share-nya di mana ya? Nanti kita kirim Pak di grup Pak, di grup ya. Iya di grup, insya Allah video. Semua kebijakan juga. Oh iya, satu lagi Kak Zaki saya lupa. Nanti kita akan kirimkan juga dokumen urutan peringkat SMA ya, yang mau ke SMA. Ya itu penting itu. Nah, berdasarkan skor UTBK Pak, insya Allah nanti kita akan kirimkan. Nah, ini jadi pertimbangan juga ya. Gimana? Irisan zonasi tahun lalu saya kirimkan. Iya, boleh Kak Zaki. Oke, sip, mantap. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Najib, mohon maaf mau nanya aja. Kalau yang peringkat SMP juga sekalian ya Pak Najib ya? Peringkat mana Pak? Peringkat sekolah SMP. Jadi nggak cuma SMP. Oh iya. SMP juga ya? Peringkat SMP gini Pak, peringkat
peringkat SMP itu kita masih memakai data ujian nasional, Pak. Jadi kalau secara khusus dia peringkatnya mana, sekarang itu memang tidak dimunculkan peringkat untuk yang SD maupun SMP. Tapi kita masih punya data yang ujian nasional terakhir, itu mungkin bisa jadi acuan, silahkan sebagai acuan ayah bunda nanti ya. Nanti kita kirimkan juga semua dokumennya, Pak. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Najib. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah ngikuti semua kegiatannya tahap demi tahap ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Antusiasnya juga Masya Allah ya, Alhamdulillah ya, diikuti oleh 40. Tadi sempat sampai 60 nih Pak Najib ya yang ikut Pak. Oke. 42 orang. Mudah-mudahan yang di sini semua diterima di SMP maupun SMA favorit yang diminati. Mudah-mudahan memudahkan ya. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca alhamdulillah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Oke. Di recordnya dimatiin Kak Zaki. Ini bundanya siapa?